Pemirsa, masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana IHSG kembali anjlok hingga 1,63% ke 7.116 pada perdagangan sesi pertama hari ini. Padahal di perdagangan Selasa lalu, IHSG telah berhasil break kembali di atas level 7.200-an. Pelemahan terdalam disumbang oleh sektor keuangan dengan saham Bank Mandiri yang anjlok hingga ke 11% ke level terendah 1 bulan terakhir. IHSG gagal bertahan di atas level 7.200 dan kembali anjlok siang ini. IHSG turun 1,63% dipimpin sektor keuangan yang melemah 3%. Penyebabnya adalah aksi jual saham yang masif di bank-bank besar seperti Bank Mandiri yang bahkan turun hampir 9%. Menyentuh level terendahnya dalam sebulan terakhir di 6.275 dan ditutup di 6.300. Emiten bank besar lainnya yang turun dalam adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI 6,29%. Ke level 4.920 yang merupakan posisi terendah 3 bulan terakhir. Level ini bahkan bertahan hingga penutupan sesi pertama. Berikutnya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI turun 4% pada posisi 4.740. Sementara Bank Sentral Asia atau BBCA hanya melemah 1,02% di level 9.700. Pelemahan emiten perbankan ini seiring dengan keputusan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang masih menahan suku bunga dalam pertemuan pekan ini. Selain IHSG, indeks utama Bursa Amerika Serikat juga telah lebih dulu tutup mayoritas di jalur negatif. So I think it's unlikely that the next policy rate move will be a hike. I'd say it's unlikely. So I don't know how long it'll take. I can just say that when we get that confidence, then rate cuts will be in scope. And I don't know exactly when that will be. Meski telah diprediksi, namun langkah Fed ini dijadikan momentum pelaku pasar untuk melepas sejumlah saham. Apalagi investor menilai keputusan Bank Sentral Amerika Serikat mengindikasikan belum akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Alias mengindikasikan bahwa pemangkasan suku bunga bisa saja tidak terjadi tahun ini. Gagalnya peluang penurunan suku bunga dalam waktu dekat dikarenakan pertimbangan inflasi yang meski sudah melandai dalam setahun terakhir, namun tetap tinggi. Adapun suku bunga The Fed bertahan di level tinggi 5,25 hingga 5,50% untuk ke-6 kalinya secara beruntun. Padahal beberapa bank raksasa domestik masih mencatatkan kinerja yang positif di kuartal pertama 2024. Sebagai contoh BMRI, di mana laba bersihnya pada kuartal 1 2024 tumbuh 1,13%. Menjadi 12,7 triliun rupiah secara tahunan. Namun prospek penurunan suku bunga ini semakin jauh dari perkiraan awal. Hal ini menurunkan selera risiko di pasar saham, sehingga investor cenderung beralih ke aset yang lebih konservatif atau aset safe haven seperti emas. Berbagai sumber ADX Channel.